bahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada bahaya penyamun, ada bahaya orang-orang Amalek, ada bangsa-bangsa kafir yang bisa datang menyerang bangsa Israel sewaktu-waktu. Bahkan bukan hanya itu, karena mereka ada di padang gurun, saudaraku, maka terkadang mereka juga diancam oleh bahaya dari binatang-binatang buas. Mereka mengalami banyak sekali, saudara, situasi bahaya maut ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 90 ini adalah kesimpulan atau saudara pengalaman rohani dari Musa yang Musa mau ceritakan kepada orang Israel turun-temurun. Meskipun di tengah bahaya padang gurun, di tengah begitu banyaknya kemungkinan untuk bisa mereka mati seketika di padang gurun. Karena tadi saya katakan ada binatang buas, ada orang-orang yang bisa menyerang mereka, bangsa-bangsa yang tidak takut akan Allah. Tetapi saudara, jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sungguh nyata atas hidup orang-orang Israel. Ada amin? Saudara yang terkasih, kita memang tidak ada lagi di padang gurun. Tetapi saudara, situasi padang gurun itu sedang menggambarkan juga situasi hidup orang-orang percaya yang tidak pernah lepas dari ancaman bahaya, yang tidak pernah lepas dari ancaman yang namanya malapetaka, yang tidak pernah lepas dari ancaman-ancaman yang saudara bisa membuat saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Alkitab berikan warning buat kita begini. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam kitab 1 Korintus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang Kristen jangan pernah merasa dirinya aman-aman saja, saudara. Hati-hati kalau saudara mulai merasa diri aman-aman saja, maka saudara sedang tidak menyadari bahwa saudara sedang diancam oleh bahaya. Mari lihat 1 Korintus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 10, ayat yang ke-12. Saya baca. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Kami semua, pikiran kami Tuhan, kami semua tunduk di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat hanya bagi Kristus. Telah tiba saatnya Tuhan, jam pemberitaan ini dari awal sampai akhir kami taruh sepenuhnya. Tuhan ambil alih dan kami semua boleh mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Dan semua kita yang rindu firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Puji Tuhan, shalom. Baik, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan izinkan kita boleh ada untuk kita boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Terima kasih tentunya buat waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi berkat firman Tuhan di tempat ini. Tema khotbah pada sore hari ini adalah bro and sister, aman kok? Coba bilang dulu samping kiri kanan. Ya, ini tema yang saya mau berikan kepada kita ya. Saya ulang lagi, bro and sister, aman kok? Kalau dia laki-laki, saudara jangan bilang dia sister ya, bro. Ya, kalau dia perempuan baru saudara bilang dia sister. Ya, oke. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita butuh yang namanya keamanan. Ada amin? Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Semua makhluk di bawah kolong langit ini ya butuh yang namanya keamanan, saudara. Nah, karena itu salah satu kebutuhan utama manusia itu bukan hanya saja makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi keamanan itu menjadi salah satu kebutuhan yang sangat primer atau kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita sore hari ini untuk belajar dari kitab Mazmur pasal 91 ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 tentang tema kita, bro and sister, aman kok? Ini kita mau lihat di Mazmur 91 ini. Ayat yang pertama sampai ayat 16, kita mau baca teks ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil lebih dulu, lalu kemudian diikuti oleh Bapak Ibu Saudara.
ayat yang genap. Temanya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Mazmur 91 ini, kita tidak menemukan siapakah yang menjadi penulis dari Mazmur 91 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kalau kita melihat pasal sebelumnya, Mazmur 90, maka jelas Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Nah, kalau saudaraku Mazmur 90 itu ditulis Musa, para penafsir Alkitab itu lebih cenderung mengatakan bahwa Mazmur 91 itu adalah kelanjutan dari Mazmur 90. Karena itu saudara, Mazmur 91 itu juga adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Mengapa ini saya ingin sampaikan kepada kita lebih dulu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang perjalanan Musa, maka kita menemukan bagaimana Musa ini adalah seorang pemimpin yang sangat identik dengan bangsa Israel. Dan kalau kita bicara soal bangsa Israel, maka bangsa Israel dengan Musa itu saudara punya musim kehidupan dalam 2 bagian. Yang pertama, waktu bangsa Israel dengan Musa ada di Mesir bersama-sama. Ya saudara. Lalu kemudian yang kedua, waktu bangsa Israel dan Musa ada di padang gurun bersama-sama. Nah saudara, Mazmur 91 ini, kalau kita membaca secara keseluruhan tadi, kita bisa memberikan satu kesimpulan, bahkan ini juga yang disimpulkan oleh para penafsir Alkitab, bahwa Mazmur 91 ini bicara tentang perjalanan Musa dengan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kenapa Mazmur 91 ini melambangkan atau menggambarkan tentang perjalanan Musa bersama dengan orang Israel? Karena kalau kita bicara tentang padang gurun selama 40 tahun, itu tidak bisa lepas dari berbagai macam bahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada bahaya penyamun, ada bahaya orang-orang Amalek, ada bangsa-bangsa kafir yang bisa datang menyerang bangsa Israel sewaktu-waktu.
Bahkan bukan hanya itu, karena mereka ada di padang gurun, saudaraku, maka terkadang mereka juga diancam oleh bahaya dari binatang-binatang buas. Mereka mengalami banyak sekali, saudara, situasi bahaya maut ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 90 ini adalah kesimpulan atau, saudara, pengalaman rohani dari Musa yang Musa mau ceritakan kepada orang Israel turun-temurun. Meskipun di tengah bahaya padang gurun, di tengah begitu banyaknya kemungkinan untuk bisa mereka mati seketika di padang gurun. Karena tadi saya katakan ada binatang buas, ada orang-orang yang bisa menyerang mereka, bangsa-bangsa yang tidak takut akan Allah. Tetapi, saudara, jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sungguh nyata atas hidup orang-orang Israel. Ada amin? Saudara yang terkasih, kita memang tidak ada lagi di padang gurun. Tetapi, saudara, situasi padang gurun itu sedang menggambarkan juga situasi hidup orang-orang percaya yang tidak pernah lepas dari ancaman bahaya, yang tidak pernah lepas dari ancaman yang namanya malapetaka, yang tidak pernah lepas dari ancaman-ancaman yang, saudara, bisa membuat saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Alkitab berikan warning buat kita begini. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam kitab 1 Korintus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang Kristen jangan pernah merasa dirinya aman-aman saja, saudara. Hati-hati kalau saudara mulai merasa diri aman-aman saja, maka saudara sedang tidak menyadari bahwa saudara sedang diancam oleh bahaya. Mari lihat 1 Korintus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 10, ayat yang ke-12, saya bacakan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Firman Tuhan bilang, supaya ia jangan jatuh. Ingat itu baik-baik, saudara. Jadi kita ini tidak boleh rasa aman ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara rasa aman di tengah-tengah dunia ini dan saudara merasa tidak ada lagi serangan, saudara merasa tidak ada lagi ancaman, saudara tidak merasa ada sesuatu yang bisa menjatuhkan saudara, Alkitab berkata hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Yesus sendiri mengajarkan doa kepada kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Yesus bilang apa? Saudaraku, berdoalah supaya saudaraku kita dikatakan dalam bagian terakhir itu, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu berarti, saudara, hidup kita ini memang ada ancaman yang namanya pencobaan, ada namanya yang jahat, ada ancaman itu. Di bagian lain Rasul Petrus mengatakan, iblis itu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Di bagian lain Paulus mengatakan dalam surat 2 Korintus, dia berkata ada bahaya di padang, ada bahaya di kota, ada bahaya di desa, ada bahaya, saudaraku, di laut, semua tempat ada bahaya. Itu berarti manusia, saudara, siapapun dia, mau Kristen mau tidak Kristen, setiap hari Anda dan saya ada di dalam ancaman, ada di dalam bahaya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sadari itu, kita tahu itu, dan kemudian kita mau datang dan meresponi Tuhan dalam hidup kita, maka pasti kita akan melihat perlindungan Tuhan menjadi nyata atas hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara tidak sadari ini, saudara pikir, aman sah, hidup asal-asalan, saudara, hidup tidak jaga diri, bye-bye, botong bikin buka celah, bikin kesempatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, botong son sadar, setan suceke sama botong son sadar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, botong su jatuh di jurang, botong son sadar, botong su ada dalam bahaya maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena seringkali orang berpikir, saya ulang lagi, dia aman-aman saja. Hidup kekristenan tidak demikian. Saudara yang terkasih, kita ada dalam minggu-minggu sengsara.
Ada ayat yang terkenal yang mungkin hari-hari ini sedang dikotbahkan ya. Matius 26. Mari kita lihat ayat 41. Apa yang Yesus katakan? Supaya kita jangan merasa diri aman-aman saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini sebenarnya ada di dalam ancaman. Matius 26 ayat 41 mulai. Matius pasal 26 ayat 41. Mari kita baca ini ayat bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itu kita mesti ingat. Bahwa kita ini tidak hanya ada roh, tapi ada daging. Nah, roh ini memang penurut, tapi daging ini lemah. Yang bikin kita ada dalam bahaya maut, yang bikin kita terancam, yang bikin kita jatuh, itu karena daging kita. Maka saudara, Yesus menasehati, hati-hati. Petrus menasehati, berjaga-jaga, saudaraku. Paulus bilang, jangan kamu rasa diri kuat berdiri. Jangan, saudara yang terkasih. Ini berarti hidup kita betul-betul ada dalam sebuah konsentrasi. Orang Kristen mesti betul-betul menyadari itu. Nah saudara, Mazmur 91 ini menjadi salah satu mazmur atau salah satu firman yang mau mengingatkan kita untuk kita menjaga posisi itu. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membahas Mazmur 91 ini secara keseluruhan ya saudara. Dan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama saudara, kita akan lihat dulu bagaimana pemazmur memperkenalkan atau menyaksikan bagaimana Tuhan itu memberikan perlindungan kepada seseorang. Ini kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal 91. Saudara yang terkasih, lalu yang kedua, kita akan melihat kepada siapakah Tuhan mau menyatakan itu perlindungannya. Nanti kita akan belajar dua bagian ini. Kita lihat dulu, seperti apa atau macam apa kesaksian tentang perlindungan Tuhan yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menemukan bahwa di dalam teks ini pemazmur atau Musa sedang menyaksikan bahwa Tuhan itu memberi perlindungan kepada orang-orang yang saudaraku sungguh-sungguh kepadanya dari bahaya-bahaya yang tersembunyi. Saya ulang, dari bahaya-bahaya yang tersembunyi. Ada bahaya yang kelihatan, ada bahaya yang tersembunyi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh kasus. Waktu virus corona datang, siapa lihat itu virus? Ya, tidak ada yang bisa lihat toh saudara. Tapi orang di mana bilang itu virus sudah menguasai. Ini sesuatu bahaya tapi tersembunyi. Kita tidak pernah tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bahaya tapi dia tersembunyi. Saudara, selain itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang bilang, ya ini kalau orang bilang, dan ini memang fakta, bukan hanya sekedar orang bilang, ya, setan menyerang, setan, saudaraku kirim sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatannya maksud saya. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita tahu. Dia tersembunyi. Atau ada yang pernah ketemu setan? Saudara yang terkasih, ada yang bilang, betul Bapak, saya ketemu di kamar mandi. Bentuknya adalah tuyul, pendek anak. Ya saudara, itu hanyalah film tuyul dan Mbak Yul. Ya saudara, tidak ada. Ya. Atau ada yang bilang, Bapak, tiba-tiba saya sampai di ruang makan, tiba-tiba suster ngesot, ada merayap di bawah ini apa meja makan. Ya saudara yang terkasih, itu tidak ada. Itu tidak mungkin suster ngesot, saudara yang terkasih. Itu tidak ada. Itu suster lapar, ya tidak ada. Suster ngesot tidak ada, saudara. Ya itu hanya film, saudara. Itu bayangan. Makanya saya selalu bilang begini, saudara, setan di Indonesia itu beda dengan setan di Amerika. Ya, tahu saudara? Kalau setan yang di Inggris sana itu Dracula, ya tuh saudara, itu setan di sana. Kalau setan di Indonesia itu pocong, genderuwo, kolor hijau dan lain sebagainya. Ya, itu setan hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena itu hanya sebenarnya kepercayaan, ya saudara. Setannya sendiri tidak bisa dilihat karena setan itu roh. Setan itu bisa memakai wujud apa saja. Ya, karena itu saudara, ini bahaya yang tersembunyi. Ini bahaya yang tidak bisa dilihat. Ya, saya ulang, ada bisa datang berupa virus atau penyakit,
Saudara, ada juga bisa datang berupa serangan-serangan setan. Itu bahaya yang kita tidak bisa lihat. Saudara. Tetapi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan memberi perlindungan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Mazmur 91 ayat 3. Nah, kita baca ya. Mazmur 91 ayat 3. Mazmur 91 ayat 3. 1, 2, 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, kata jerat itu menunjuk kepada sesuatu yang tersembunyi. Kalau jerat kelihatan, saudara pemangsa. Jerat mesti tidak kelihatan. Ya. Jadi ayat itu sedang memberitahukan kepada kita begini, seolah-olah Dia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi. Dia, Tuhan, akan melepaskan kita dari serangan-serangan yang tersembunyi. Dari bahaya-bahaya yang Anda tidak bisa lihat dengan mata jasmanimu. Tuhan bisa melepaskan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedua, apa yang Tuhan janji perlindungannya. Selain Dia mampu lepaskan saudara dari bahaya-bahaya yang tidak kelihatan, itu jerat-jerat yang tersembunyi. Yang kedua, saudaraku, Tuhan itu mampu melepaskan seseorang dari penyakit yang mematikan. Ya, saudara. Bayangkan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dokter di mana? Rumah sakit di mana? IGD di mana? Ambulans di mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu sesuatu yang impossible, saudara. Ini jalan tanpa tujuan yang pasti, boleh saya katakan demikian. Terputar di padang gurun. Bagaimana kalau terserang batuk pilek? Bagaimana kalau saudara terkasih dalam Tuhan demam tinggi? Ya. Bagaimana saudara terkasih kalau tiba-tiba stroke di tengah jalan dan lain sebagainya? Ya. Ini saudaraku. Tetapi dalam Mazmur 91 kita menemukan Tuhan memberi jaminan kepada bangsa Israel bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya saja melepaskan mereka dari jerat, tapi dari penyakit sampar yang busuk pun Tuhan lepaskan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan. Kalau penyakit sampar saja Tuhan lepaskan, apalagi lupung penyakit yang hanya cuma bersin-bersin itu. Kata saudara, itu terlalu mudah dan gampang bagi Tuhan. Jadi Tuhan kasih jaminan ini, saudara. Ya, Tuhan bukan hanya saja melepaskan dari penyakit, dari jerat atau dari situasi yang bahaya, tapi Tuhan juga lepaskan dari penyakit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini kita mesti yakini. Makanya kadang saya pergi berdoa buat orang di rumah sakit, saudara. Di rumah sakit itu kan penyakit banyak, saudara. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu saya sudah berdoa berapa banyak orang penyakit yang bermacam-macam, saudara. Mulai dari penyakit yang bisa menular sampai yang tidak bisa menular. Ya. Bahkan pada COVID itu saya berdoa buat orang-orang yang terserang COVID, saudara. Bahkan saya pernah muat pasien COVID di dalam mobil saya, saudara. Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan itu mampu, saudaraku, membuat kita, melepaskan kita dari penyakit-penyakit yang mematikan sekalipun. Itu Tuhan. Jadi Dia memberikan jaminan kepada kita. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu percayalah kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan saudara. Jadi saya ulang, Dia lepaskan kita dari bahaya. Dia lepaskan kita dari bahaya yang tersembunyi, saudara. Lalu yang kedua, dari penyakit yang mematikan. Yang ketiga, Dia juga melepaskan kita atau memberi perlindungan buat kita tidak mengalami ketakutan dalam teror-teror, saudara. Ya. Ada banyak orang, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena diteror. Dapat surat kaleng, WA palsu, saudara. Inbox tidak tahu dari mana datang. Ya, sampai dia tidur tidak nyenyak, saudara. Ada yang ancam, lu siap-siap lagi. Sebentar lagi, saya hitung 5 hari, lu pun napas putus. Ya, saudara. Itu kan teror. Ya. Tapi Anda cek ini akun, Anda tidak tahu ini nomor dari mana. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ancamannya membahayakan.
Saudara yang terkasih, teror datang dari sana sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada kita, Tuhan memberikan jaminan perjanjian buat saudara dan saya. Dia mampu melepaskan saudara dari teror-teror yang menakutkan saudara. Itu jaminan dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 5. Mari kita baca. Mazmur 91 ayat yang kelima. Ya, bersama-sama dalam hitungan ketiga. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara bisa bayangkan jalan di padang gurun itu penuh dengan teror. Malam lu tidur sono-sono. Ya tuh saudara, dengar tiba-tiba, ini siapa sudah datang? Beruang kok siapa saudara? Saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu Timur belum merdeka, saya kan tinggal di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan orang tua saya itu tugas di daerah-daerah yang merupakan basis ini Fretilin. Basar Tete, itu Likisa naik di atas, saudara yang pernah didili tahu. Itu hutan belantara. Itu kadang-kadang Fretilin turun tengah malam, saudara. Jadi kalau Fretilin turun tengah malam, bunyi bum bam, sumlet tembak kiri kanan, itu botong lari masuk hutan sembarangan. Saudara, kita lari. Jadi tidur itu kadang sudah tidak nyenyak. Karena sekali lagi, diterori terus. Satu kali saudara yang terkasih dalam Tuhan, pom bensin yang meledak. Bukan pom bensin, tapi orang jual bensin di drum-drum, saudara. Karena dulu tidak ada pom di hutan, sana mana ada pom bensin. Ya, Pertamina itu tidak ada. Ya, saudara. Nah, ini orang-orang, dia pedagang, saudara. Tapi malam itu tidak tahu, orang mungkin buang puntung rokok, ya. Lalu kemudian jatuh kena di bensin. Jadi itu malam bom, seperti bom meledak, saudara. Jadi itu tabakan itu meledak, boom, begitu. Begitu meledak, saudara yang terkasih, kami semua bangun karena kami pikir hanya satu. Fretilin, turun bom kita. Siap-siap mati, sudah. Saudaraku, maka bangun lari salah-salah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adik saya waktu itu masih kecil. Jadi ibu saya bilang begini, Bapak angkat anak. Saudaraku, begitu angkat, bukan angkat anak, angkat bantal. Lari masuk di tengah hutan. Baru sadar ternyata bukan peluk anak, peluk bantal. Lari masuk ulang lagi. Ambil anak. Sudah terkasih. Itu gara-gara diteror ketakutan. Ya. Jadi orang kalau saudara diteror ketakutan itu tidak mengenakan. Ya. Tidak mengenakan. Lu tidak akan bisa nyaman. Ya saudara. Mau naik motor juga takut. Mau pokoknya di mana-mana semua serba takut habis. Tetapi saudara, ini ayat beri jaminan kepada kita. Tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Artinya teror apapun yang datang, tidak usah takut. Bahkan juga panah yang terbang pada waktu siang, tidak usah takut. Saudara yang terkasih, satu jaminannya, Tuhan perlindungan kita sekalian. Ada amin. Saudara, seberapa tiga ya? Ulang. Satu, bahaya tersembunyi. Dua, sudah penyakit yang mematikan. Tiga, saudara, apalagi tadi tiga? Teror yang datang dalam hidup kita. Lalu yang keempat, saudara, apa yang Tuhan mau lakukan buat kita? Tuhan memberi perlindungan terhadap bencana-bencana yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak bisa terhindarkan, ya, bahwa terkadang Tuhan bisa mengizinkan kita menghadapi bencana dengan bencana yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita dihantam oleh seroja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan gereja tempat kami layani itu terbongkar semuanya, saudara. Tapi malam itu waktu gereja sudah terbongkar, saya dengan istri masih tidur lelap, saudara. Ya. Lalu kemudian teman pendeta saya di Kupang telepon, saudara, dia tinggal di Naikoten situ. Ya, dia telepon, Pak Pendeta, bagaimana keadaan? Kami dengar angin kencang sekali ya. Lalu banyak terjadi di Oesapa, rumah-rumah sudah hancur. Saya bilang aman sah Bapak di sini. Di sini aman. Ya. Padahal saya tidak tahu gereja atap semua sudah hilang. Ya, ini pelafon susah ada lagi saudara. Ya, tertahu itu angin bawa pimana. Botol sendengar, botol tidur nyenyak-nyenyak. Saudara yang terkasih jam 2:30. Saya baru kaget karena air masuk di dalam rumah. Saudara yang terkasih, air masuk dalam rumah baru saya kaget karena saudara air sudah di dalam. Saya bilang, aduh mobil tenggelam sudah. Ya, saya keluar saudaraku begitu buka pintu.
Lalu mulai keluarkan mobil. Saya lihat kok di dalam gereja terang-terangan. Ya tuh saudara. Ternyata atap sudah tidak ada semua. Ya, hujan begitu kencang, saudara, atap sudah tidak ada. Saya masuk lalu saya bilang sama istri, "Ma, kau tuh ada tidur nyenyak, atap gereja susah ada lagi." "Ah, masa?" "Iya, coba keluar lihat." Benar, keluar sudah tidak ada. Saya mulai selamatkan itu alat-alat di dalam gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi satu hal saya bersyukur, Tuhan beri perlindungan. Ya, saudara, saya dengan gereja itu kan hanya batas tembok saja. Saudara, jadi kalau ada itu angin sebenarnya datang hantam dan gotong. Apalagi di belakang waktu itu, saudara, ada satu pohon kapok yang besar. Dan saya selalu, saudaraku, merasa khawatir dengan ini pohon kapok kalau pas angin kencang. Sebab kalau dia rubuh, maka selesailah, saudara. Itu selesai, kami satu rumah mati semua. Ya. Tapi hari itu angin begitu kencang, atap rumah yang begitu, saudara, sebenarnya tidak sekuat itu atap gereja. Atap gereja tak bongkar, kami aman-aman saja dan tidur sampai pagi hari dengan nyenyak. Saudara, saya tahu karena ada Tuhan yang memberikan perlindungannya buat kita sekalian. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya ada ayat dalam Mazmur 91. Mari kita lihat ini ayat, saudaraku. Bagaimana Tuhan memberikan perlindungan dari bahaya, dari bencana. Mari kita perhatikan, saudaraku. Saya mau bacakan ayat yang ke-7 lebih dulu. "Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Saudara, ayat 13 bersama-sama. Ayat 13, 1, 2, 3. "Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada kita dari bahaya, dari bencana yang datang. Tuhan mampu memberikan perlindungan buat kita sekalian. Yang ke-5, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara perlindungannya? Dia mau melepaskan kita dari masalah pencobaan yang kita alami. Saudara, dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak menghadapi persoalan. Tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Tetapi dengarkan baik, ada jaminan di mana Tuhan memberikan perlindungan buat kita waktu kita ada di dalam kesesakan. Waktu kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Waktu kita menghadapi berbagai macam persoalan, Tuhan pasti memberikan perlindungan buat kita. Mazmur 91, ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan ayat ini. Mazmur 91, ayat yang ke-15. Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Ada kata menjawab, itu berarti saudara bicara tentang suatu situasi yang sedang dihadapi. Sehingga kita minta, kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Kesesakan itu tentu bicara tentang sesuatu yang membuat kita dalam pergumulan, dalam persoalan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, Dia akan meluputkan dan memuliakan saudara dan saya. Ada amin. Beri dulu tepuk tangan terbaik ya Tuhan. Jadi apa yang kurang dengan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahaya kematian Dia halaukan. Bahaya tersembunyi Dia halaukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam masalah Dia beri keluputan kepada kita. Waktu kita diancam teror segala macam, Dia kasih ketenangan. Dia buat kita mengalami jalan keluar. Saudara yang terkasih. Lalu apa yang kita ragukan di dalam Tuhan? Serangan setan datang bertubi-tubi. Dia mampu untuk memberi perlindungan buat kita. Berarti jawabannya sederhana. Hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita sekalian. Di luar Tuhan tidak ada tempat perlindungan. Di luar Tuhan tidak ada keamanan. Di luar Tuhan tidak ada orang bisa melihat kelepasan. Di luar Tuhan tidak ada orang bisa menang terhadap serangan iblis. Hanya di dalam Tuhan orang akan melihat perlindungan yang sejati di dalam Tuhan. Ada amin. Makanya Mazmur 127 mengatakan begini. Saudara lihat ayat ini. Ayat terkenal kan? Mazmur 127. Mari kita baca ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 127. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo.
Belum dapat? Saya tunggu. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kamu, sia-sia kamu berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal rumahmu, sia-sia kamu pasang CCTV, pagar, listrik, strom, semua. Sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kamu, sia-sia saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi hati-hati di jalan, bawa motor, bawa mobil, hati-hati setengah mati. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia. Anda saudara yang terkasih dalam Tuhan, sia-sia kalau bukan Tuhan yang mengawal pekerjaanmu. Sebab kalau bukan Tuhan yang mengawal, waktu lu pegang listrik tiba-tiba lu kena strom, lu jatuh langsung mati di tempat. Itu hanya Tuhan saja. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, Tuhan penting dalam hidup saya. Ya. Kalau saudara tahu bahwa hidup ini tidak aman, saya ulang lagi. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa ternyata saya di kota ada bahaya, saya di desa ada bahaya, saya di padang gurun ada bahaya, saya di laut ada bahaya, saya di darat ada bahaya, semua tempat ada bahaya. Nah, siapa yang bisa kasih saya perlindungan? Tadi saya sudah berikan penjabaran 5 jenis perlindungan yang Tuhan beri. Dan itu jelas hanya ada pada Tuhan dan tidak bisa didapat pada yang lain. Dan Mazmur 91 saya ulang, pengalaman Musa dan bangsa Israel di padang gurun itu yang Mazmur sedang tuliskan buat kita. Saya selalu ingatkan berulang-ulang kali di Haleluya juga saya sering khotbah saya sampaikan, ingat, Mazmur itu adalah kidung puji-pujian orang Israel. Artinya orang Israel terus menyanyikan ini lagu ini, ya. Saya tidak tahu nadanya seperti apa. Sekarang kan kita punya lagu nadanya beda, tapi ada lagu tentang ini Mazmur 91 juga. Ya. Saudaraku. Nah, karena itu hari ini kalau kita sadar Tuhan adalah tempat perlindungan kita, sikap kita terhadap Tuhan itu menentukan Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Nah, apa saja sikapnya? Mari kita lihat ini. Tuhan mau berikan kepada siapa? Yang kedua, kita mau bahas bagian yang kedua ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian yang kedua, siapakah orang yang akan dilindungi Tuhan? Yang pertama, saudaraku, mari kita baca di ayat 1 lebih dulu. Mazmur 91 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 91 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kudus, maha kuasa. Ayat yang ke-15. Mari kita lihat. 91 ayat 15. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 14. Mundur 1 ayat. Saya sengaja balik. Ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara yang terkasih, lihat di ayat yang pertama di situ ada kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, terjemahan yang lebih sederhana atau terjemahan yang mudah dibaca itu mengatakan begini: orang yang duduk bersama-sama Tuhan. Orang yang duduk dalam suasana kerajaan Allah. Orang yang duduk di dalam hadirat Tuhan. Itu yang dimaksud, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-15 menjelaskan itu. Siapa mereka yang duduk itu? Mereka yang berseru kepada Tuhan. Siapakah yang mereka berseru kepada Tuhan itu? Di ayat 14 menyatakan hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi saudara, saya kasih kesimpulan. Siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Yang pertama, saudaraku, adalah orang-orang yang rajin berdoa. Sama-sama katakan rajin berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang tidak berdoa sama sekali, ya. Mau kerja juga tidak berdoa,
mau berangkat juga tidak berdoa, saudara. Tapi kalau pas dia terantuk batu, dia bilang, darah Yesus berkuasa. Tapi tidak pernah berdoa. Itu saudara yang terkasih. Ya. Kalau ada bahaya, dia tiba-tiba, Yesus tolong. Saudara, tapi berdoa tidak pernah. Padahal dia tahu sebenarnya bahwa Tuhanlah yang bisa memberikan perlindungan. Tuhan yang bisa menolong kita. Saudaraku, Tuhan yang bisa melepaskan kita, itu ayat tadi. Tuhan yang membentengi kita. Lah, kalau kita tahu itu, seharusnya reaksi kita, respon kita adalah, saudaraku, rajinlah berdoa. Karena ayat itu mengatakan duduk dalam naungan, itu berarti duduk dalam hadirat Tuhan. Duduk dalam hadirat Tuhan itu apa? Tanganga? Bukan, saudara. Atau duduk dalam hadirat Tuhan melamun? Tidak. Duduk dalam hadirat Tuhan itu berarti sedang membangun relasi, melekat intim dengan Tuhan. Sedang berkata-kata dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Itulah orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Ada amin? Itu ayat tadi bukan hanya bilang berduduk, saudaraku. Tapi berlindung dalam, bermalam dalam naungan, bermalam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu sebenarnya ayat kata yang mau berbicara tentang, saudara, sesuatu yang terjadi bukan hanya satu dua kali, tetapi sesuatu yang terjadi terus. Itu namanya bermalam, saudaraku. Semalaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari Minggu kemarin, saya meneguhkan kelompok doa. Saudara, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam satu kelompok gerakan penggerak amanat agung di NTT. Ya, itu banyak kampus ya, ada dari Undana, ada dari Unika, pokoknya banyak kampus. Ya, saudara yang terkasih. Dan kemudian mereka minta untuk saya meneguhkan badan pengurus mereka kemarin di hari Minggu itu. Dan mereka buat tema, tetaplah berdoa. Saudara, ayat itu penting sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kenapa? Karena orang Kristen kadang-kadang sudah mulai lupa. Sebenarnya kunci aman, kunci di dalam lindungan Tuhan, kunci supaya tidak mengalami sesuatu yang namanya bahaya, situasi yang gelap, teror, takut, sebenarnya adalah doa. Kalau orang itu suka berdoa, dia aman. Kalau dia suka berdoa, maka dihalaukan dari semua serangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu ayat yang sangat terkenal ada dalam Efesus pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-10 tentang perlengkapan senjata Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah, kalau kita baca di ayat 10, itu ayat bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, lalu kemudian ayat 11, 12, dibilang kenakanlah perlengkapan senjata Allah, bla bla bla, mulai dari kasut, lalu ikat pinggang, lalu baju sirah, lalu kemudian ketopong, lalu perisai. Saudara, ya, semua perlengkapan senjata Allah itu. Tetapi saudara lihat, di bagian ayat yang ke-18, penulis Paulus mengatakan begini, dalam segala doa. Jadi Anda bisa punya perlengkapan senjata, tapi kalau Anda tidak berdoa, maka itu perlengkapan senjata tidak berfungsi sama sekali. Doa yang akan membuat senjata-senjata Allah itu bergerak di dalam diri saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, makanya jangan pemalas berdoa. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu malas berdoa, setan pasti cekik kamu. Saudara yang terkasih dalam, banyak orang tidak suka ada di hadirat Tuhan, padahal Tuhan jamin kasih perlindungan. Tuhan kasih perlindungan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Khotbah saya di Amazing Grace 2 minggu yang lalu di Pendeta Melato Pung Gereja. Saudara, saya kasih kesaksian. Waktu kami mulai datang ke Kupang tahun 2004,
Dan mulai pelayanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu awal pelayanan itu pelayanan itu adalah pelayanan lawan setan lebih dulu. 2004. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena saya kos itu rumah, orang bilang orang yang di sebelah saya itu Swangi. Saudara yang terkasih. Ya. Dia Swangi. Lalu itu rumah yang saya kos lagi, saudara, sudekat Swangi, itu rumah lagi katanya rumah setan. Kenapa rumah setan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang hanya tinggal di situ itu paling top itu 2 minggu. 2 minggu itu lari kabur. Tidak bisa tahan di itu rumah. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena bilang begini, kalau dong ada di kamar di belakang tiba-tiba cuci piring sendiri. Piring dong tungtang, dong tidak ada orang. Itu saudara. Satu kali saudara yang terkasih, tetangga cerita sama kami, Pak, sebelum Bapak itu ada Bugis tinggal di sini. Oh iya, dia lari Pak. Kenapa? Setelah istrinya mandi, datang lalu ngaca di cermin. Ternyata bukan mukanya, tetapi muka setan yang keluar. Saudara. Jadi dia lihat begitu, dia langsung kaget, saudara. Karena mukanya bukan muka dia, tapi muka setan. Akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru kos padahal, baru 2 minggu di itu tempat. Dia langsung bangun kabur. Saudaraku, saya datang waktu itu, di itu rumah, anak saya baru usia 6 bulan, jalan 7 bulan. Jadi tetangga itu gelisah semua, saudara. Mereka datang dan mereka bilang, Bapak berani sekali. Anak Bapak ini kecil, anak nanti dia tidak tenang. Saudaraku, saya bilang anak saya ini hanya bisa menangis kalau dia lapar. Kalau dia tidak lapar, dia tidak akan menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sujamin, itu anak itu hanya lapar, sabar dia menangis. Dia tidak akan menangis kalau dia tidak lapar. Bapak tidak, ini tempat-tempat setan. Kami cari terus sungguh-sungguh, ini tempat-tempat setan. Saya bilang kita buktikan bahwa setan tidak punya kekuatan lebih daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita mulai tiap hari doa. Tidak ada berhenti berdoa. Saudara. Kita berdoa di itu rumah setan itu. Saudara yang terkasih. Dan tidak ada satu kuntilanak, genderuwo, tadi saya bilang apa lagi? Kolor hijau yang datang. Tidak ada. Saya punya anak tidur dengan nyenyak. Padahal tidur hanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lepas tikar di situ lalu kemudian tabanting. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada kasur. Tidak ada saudaraku. Bantal saya tidak ada. Jangankan bantal. Gorden jendela saya tidak ada. Sehingga orang kalau lewat itu lihat tembus. Ya, 1 minggu saya tinggal tidak ada saudaraku bantal. Mereka lewat lihat kami 3 tidur hanya talepo di lantai, saudara. Dong pikir kemudian saudara, dong ambil dong pun bantal, dong mau datang Pak Pendeta, kami ada bantal ini, ya, saudara. Akhirnya saya dapat bantal lah, ya, dan kami mulai tidur di bantal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu rumah selain rumah setan, itu rumah adalah rumah tempat pencuri lari di situ. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan. Naibonat waktu itu kan pencuri sapi ngeri. Nah don curi habis sapi, don akan lari datang di itu rumah. Karena itu rumah sepi. Dan orang semua takut karena itu rumah setan. Jadi don pun tempat perlindungannya adalah di situ. Satu hari kami sedang doa semalam suntuk, saudara. Kami lagi pujian penyembahan, haleluya, kiri kanan, saudara yang terkasih. Tiba-tiba pencuri masuk. Nah saudara bayangkan tuh pencuri sapi itu tato penuh badan. Saudara. Tapi itu pencuri begitu masuk kami ada dalam hadirat Tuhan. Dan pencuri sapi pun ikut menyembah dan berdoa. Saudara. Dan itu dia bertobat. Waktu itu sudah diserahkan di pun diri. Dia bilang, Bapak saya salah satu pencuri. Berdoa dan saudara dia bertobat. Karena datang lari masuk kami ada menyembah Tuhan. Mau tidak mau dia juga berdoa, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi jangankan saudaraku setan, pencuri pun Tuhan bisa tangkap itu ya. Saudaraku. Jadi sekali lagi Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Maka saudaraku kalau kita ada di dalam doa, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menang terhadap saudara. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus.
Karena itu pesan ini tidak boleh dilupakan. Pulang berdoalah sudah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada ayat bilang hanya orang A, B, C yang bisa dilindungi Tuhan. Sementara orang D, E, F, G tidak dilindungi Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang berdoa pasti ada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedua, selain orang yang suka berdoa, Tuhan itu juga mau memberikan perlindungan kepada siapa? Yang kedua adalah orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan saja. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini soal pengandalan, ini penting. Dan percaya kita. Jadi kalau kita bicara soal percaya, itu tidak boleh pisah dengan yang namanya mengandalkan. Kalau percaya tapi tidak mengandalkan, itu saudaraku hanya dari mulut saja. Itu banyak orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di mulut dia mengaku Yesus, tapi yang diandalkan bukan Yesus. Itu ada, saudara. Yang diandalkan itu bisa kekuatannya, yang diandalkan itu bisa hartanya, yang diandalkan itu bisa sesuatu yang ada di luar, saudaraku, secara eksternal. Ya. Tapi dia lupa bahwa saudara yang terkasih, perlindungan sejati itu hanya bisa terjadi kalau kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang lain selain Yesus yang bisa memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Saudara, yang lain itu cuma tambahan, itu cuma bantuan, saudaraku. Yang utama itu adalah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saudara yang terkasih. Saya dengan istri pergi ke Jakarta. Ya. Antar anak saya waktu itu pergi untuk sekolah. Lalu saudara yang terkasih, kami naik kereta api. Ya. Dari stasiun Jatinegara menuju ke Cikarang, Bekasi, karena kami mau pergi ke kakak saya yang ada pelayanan di Cikarang, saudara. Nah, waktu kami duduk di Jatinegara itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena duduk tunggu kereta lama, kami dua bercerita. Maka laptop yang saya taruh di samping saya itu, saudara, saya lupa ketika naik di kereta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah di atas kereta, kereta sudah berangkat, saudara. Tiba-tiba saya ingat, laptop ketinggalan di stasiun. Nah, ini bukan di Kupang, saudara, Jakarta. Lalu bagaimana? Kita mau lompat turun? Tidak mungkin. Saudara, ini kereta api, bukan kita bilang kiri, stop. Jadi dia berhenti. Dia puik, kita rusak. Ya. Sekarang pusing 7 keliling, mau ke mana, saudara? Ya. Sementara ini pasti hilang. Sudah dalam otak ini pasti hilang. Saudara, istri saya bilang, aduh ini bagaimana papa? Laptop pasti hilang. Saudara. Lalu kita bilang, tenang saja, tenang. Nanti sampai di stasiun sebelum Cikarang, kita turun di stasiun Bekasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai di stasiun Bekasi kami turun. Padahal tujuan sebenarnya Cikarang. Tapi karena lupa laptop, kita turun. Nah, itu sekitar sudah jalan kurang lebih 20 menitan lah, saudara. Ya, setengah jam, mau masuk setengah jam. Saudara, saya pergi ke security di stasiun kereta Bekasi. Lalu saya bilang begini, Pak, tolong calling dulu ke stasiun Jatinegara, saya lupa laptop. Aduh, Pak, gimana kok Pak bisa lupa? Ya, namanya manusia. Mau bagaimana? Ya, terus saudara, ini lupa nama karmana lah. Saya bilang, Pak, telepon saat, tolong lihat di kursi, saya kasih gambaran, saudara, dekat dekat tembok itu. Saya bilang, saya taruh persis di situ, di atas kursi. Saya bilang begitu. Jadi tolong lihat di situ, tolong security cek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya dia telepon dan kemudian security cek, saudara. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, di situ tidak ada barang lain yang penting, tetapi ada bahan-bahan khotbah yang sangat penting. Tidak ada yang lain penting. Saya bilang hanya ada bahan khotbah, Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangan hilang. Karena kalau hilang itu bahan khotbah yang hilang. Bukan persoalan laptopnya, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan,
Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan perlindungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak lama kemudian saya dapat jawaban. Dari sana telepon lagi kembali, saudara. Setelah beberapa menit, bilang, Pak, laptopnya sudah kami amankan. Ternyata masih ada di tempat duduk. Saudara, saya bilang, itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Masa itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pedagang asongan masih banyak di rel kereta. Saudaraku, jual kiri kanan tuh banyak. Dan itu cenderung mungkin saja mereka bisa ambil. Saudara. Tetapi sekali lagi, Tuhan bisa melindungi barang kita. Kalau barang saja Tuhan lindungi, apalagi saudara yang adalah biji mata Allah. Allah pasti berikan perlindungan yang khusus kepada orang-orang yang menaruh percaya dan mengandalkan Dia. Ada amin? Karena itu jangan pernah lupa Bapak Mama Saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah kepada Tuhan. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saudara, anak saya parkir motor di pinggir jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami tidak tahu saudaraku kalau motor itu diparkir di pinggir jalan. Ya. Saya sudah tidur nyenyak. Ya saudara, istri juga tidur nyenyak. Jam 2:30 baru kaget bangun. Motor di luar pagar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang celaka, pasti hilang. Saya bangun saudaraku dan betul motor sudah tidak ada lagi. Saya bilang, Mama, aduh karmana ini motor sudah hilang. Ya. Istri saya bilang, kok siapa yang ditaruh di luar sini? Kita mulai baku marah, salah kiri, salah kanan. Saudara, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rupanya ada orang baik hati yang Tuhan utus. Ya. Dia dorong itu motor, saudaraku yang terkasih, pergi ke dia punya rumah, dia parkir baik-baik di situ. Ya, saya dengan istri pulang lalu kemudian kami pikir ini sudah mana ini motor saudara. Besok baru kami dapat berita motor lagi parkir dengan aman di rumah orang. Saya dalam hati, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang suruh itu orang lihat ini motor dan bawa, pasti malam ini lenyap. Kok 2:30 ini siapa senangkan itu motor tidak kunci setir lagi. Saudara, parkir di luar pagar. Tapi saudara saya ulang lagi. Tuhan tahu memberi perlindungan kepada orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Ada amin? Sehelai rambutmu saja tidak akan gugur kalau tidak atas izin Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, mari percaya dan taruh harapan saudara kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara dan saya. Jangan andalkan yang lain, saudara. Sebab waktu kita mengandalkan yang lain, kita tidak akan melihat perlindungan Tuhan menjadi nyata. Tapi waktu saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Andalkan Tuhan. Jadi satu, saya ulang lagi, berdoa rajin. 2, andalkan Tuhan. Jadi jangan andalkan yang lain-lain, saudara. Yang ketiga, apa yang kita mau lihat dari teks ini? Saudara, yang ketiga, orang akan aman kalau dia betul-betul terus mengenal Tuhan. Tambah hari mengenal Tuhan. Ayat 14 kita baca ulang. Saudara, Mazmur 91 ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Garis bawah kata mengenal di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya berdoa, kita bukan hanya sekedar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain. Tapi yang ketiga ini menjadi penting. Orang-orang Kristen harus semakin hari mengenal Tuhan. Ya. Tambah hari mengenal siapa Tuhanmu. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan tidak bisa. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata mengenal di dalam teks ini itu berkaitan erat dengan saudara bagaimana orang merindukan firman Allah. Atau saudaraku merindukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Orang merindukan sabdanya Allah. Itu orang yang mengenal Tuhan. Artinya, tanpa firman orang tidak bisa mengenal Tuhan. Tanpa kebenaran orang tidak bisa mengenal Tuhan. Karena firman itu adalah bahasanya Tuhan buat kita. Perkataannya Tuhan buat kita. Caranya Tuhan memperkenalkan dirinya buat kita. Itu adalah lewat firman Tuhan. Ada amin?
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan itu menjadi penting. Tadi saya dengan istri dalam perjalanan masih bilang begini, saling cerita. Karena ada orang yang, hidupnya itu saudara, saya heran ya. Kok kenapa dia tidak percaya Yesus itu sungguh-sungguh ya. Tidak menaruh pengharapan kepada Yesus sungguh-sungguh. Ya. Lebih percaya kepada hal-hal yang, Saya tanya waktu dia sakit, saya pergi berdoa. Sudah pergi rumah sakit? Tidak, Pak. Kenapa tidak pergi rumah sakit? Ya. Tidak ada BPJS. Tidak, Pak, kami ada BPJS. Loh, kenapa tidak pergi rumah sakit? Ya sudah. Bilang Bapak, tim doa bilang, Tuhan saudara, tim doa bilang ini angin jahat, bukan penyakit. Ya angin jahat juga lu periksa dulu, supaya lu tahu itu angin jahat datang dari mana. Ya tuh saudara, dikiriman dari Alor kah, dari Semau kah? Tolong kopi periksa dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah berminggu-minggu tidak mau pergi rumah sakit, saudara. Nah ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya apakah salah? Salah. Dia memang betul-betul berdoa, tapi dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Kalau dia mengenal Tuhan yang dia sembah, dia tidak hanya berdoa, tapi dia mesti percaya mengandalkan Tuhan yang kedua. Lalu kemudian sudah dia tahu kebenaran di dalam firman Tuhan itu apa tentang seseorang dalam menghadapi situasi kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ya modelnya seperti ini terus. Saya tidak tahu saya sudah bersaksi di ini tempat atau belum. Tapi saya pernah datang ketemu orang yang saudaraku percaya tahyulnya tidak tahu habis-habis. Ya, saudara. Ya padahal dia ditipu saja. Bilang Bapak tahu kenapa semua orang yang tinggal di ini rumah tidak tenang? Saya bilang kenapa? Saya kepengen tahu Pak. Ya Bapak, mari saya kasih tunjuk Bapak. Kami dua keluar dari rumah. Saudara. Bilang Bapak lihat ini penyebabnya. Kenapa? Dia tunjuk kuburan. Saudara, kebetulan kuburan ada di samping rumah. Saya bilang, kok bukankah di sana juga ada kuburan, Pak? Tapi di situ orang tenang sekali tinggal. Di situ juga ada kuburan. Bapak coba lihat. Posisi kuburan di sana dengan posisi kuburan di sini berbeda. Oh begitu. Saya coba lihat dulu. Oh iya betul. Ya sudah. Saya kepengen lebih tahu lagi akhirnya. Lalu saya tanya, kok kenapa? Apa masalah dengan posisi kuburan? Bapak lihat, sekarang saya jelaskan. Oh iya. Ya. Bapak lihat ini, kaki daripada kuburan ini menuju ke rumah. Oh iya betul. Maka Bapak tahu, setiap orang tinggal di sini mereka akan tendang. Makanya Pak, mana orang mau betah tinggal di sini? Orang akan keluar karena ada tendangan dari dalam kuburan. Oh begitu. Saya langsung bilang begini. Kebetulan mama dan bapak tua itu meninggal, saya yang doakan. Saudara, meskipun bukan jemaat di tempat saya, tapi saya doakan mereka. Mulai dari mereka sakit di rumah sampai rumah sakit sampai dong putus napas, beta doa. Bahkan waktu saudara itu kuburan, sebelum pemakaman, saudara saya lihat jelas saya hadir di pemakaman, saya pergi melayat. Ya. Saya bilang itu hari bapak ikut melayat ke Sonde. Beta kasih tahu bapak, dong pun kaki diikat. Nah sekarang tendang karman. Ada ikat itu kaki. Kaki dua-dua ikat. Nah mau tendang karmana. Apalagi dua-duanya saudaraku tua baru dua mati. Itu sakit sampai umur sekitar satu tuh bapak mungkin sekitar 70, mam tuh sekitar 60 lebih. Ya. Lalu mama tua meninggal dalam keadaan stroke. Nah tendang karmana. Saudara, waktu dia hidup saja dia jalan begini. Nah ini sumati, ikat kaki lah, tendang dari mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saudara dia akhirnya lucu dan dia ketawa seperti saudara ketawa. Nah saya bilang, lihat, Pak dengar saya ini cerita Pak lucu kan? Saudara. Tapi kenapa yang lucu begini kok Pak percaya? Dan ada banyak orang Kristen percaya yang model begitu. Padahal lucu banget, dengar cerita aja lucu. Saudara yang terkasih, saya bilang Pak itu belum tambah lagi. Waktu penutupan peti jenazah, saya dengar
Saudara, yang pukul peti itu 7 orang. Mulai dari ketua majelis jemaat, kepala desa, camat, semua pukul. Dan itu mereka pukul itu bukan main gila. Pupak. Hammer tembus, saudara yang terkasih dalam. Itu paku tembus di itu peti. Nah dong buat tendang dari mana datang. Itulah ini dua. Kita dua berdiri nih. Lihat Bapak, lihat. Ini mesel nih bukan main gila. Ini tehel semua Bapak. Tendang dari mana datang. Saudara yang terkasih. Tapi saya ulang, orang tidak mengenal Tuhan. Padahal Alkitab bicara soal orang mati seperti apa. Firman Tuhan ini bicara semua jelas. Alkitab bicara jelas. Tapi banyak orang hanya ngomong Kristen, tapi tidak mengenal Allah. Karena itu perlindungan Allah tidak nyata dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan dengan jelas, tidak ada satu setan yang bisa menang atas kita. Karena firman-Nya berkuasa atas hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak saya tahu kebenaran, saya tidak takut lagi. Makanya saya bilang 2004, saya tinggal di rumah-rumah, orang bilang rumah setan. Saya tidak takut. Karena saya percaya firman Allah, bukan percaya kata orang. Saya percaya firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Saya pelayanan di Semau, orang bilang Semau tempat setan. Ya. Saya pelayanan di sana. Saudara, hampir 2 tahun saya gembalakan jemaat di Semau. Orang bilang pi bertamu di situ, jangan makan, jangan minum, nanti lu mati. Tidak ada saudara yang terkasih, saya makan dan minum dan saya masih hidup sampai ini hari. Kenapa? Karena saya tidak percaya kata orang, saya percaya apa yang firman Allah katakan. Amin. Makanya bergaul dengan firman. Semakin saudara bergaul dengan firman, saudara akan menyadari tentang kekuatan Tuhan. Ada amin? 3 hal ini penting buat kita semua. Saya ulang, perlindungan Tuhan akan nyata buat siapa saja. Tidak ada perlindungan Tuhan tidak akan nyata. Semua kita akan mengalami. Yang penting 1, rajin doa. Ingat baik-baik. 2, andalkan Tuhan dalam segala hal. 3, ingat baik-baik. Firman Allah Anda mesti kenal dengan sungguh-sungguh. Kalau ini 3 hal kita yakini, tidak ada bahaya yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada saudara serangan setan yang kita tidak bisa menang. Karena bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara besar. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan saudara, aman kok bro. Amin. Aman kok. Ya, saya percaya setelah dengar firman ini, kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Ada amin? Tidak usah takut. Jadi saudara mulai apa-apa ingat doa. Pulang doa. Apa-apa doa. Ya saudara. Saya mau pesan yang pemalas gereja dong mulai rajin. Ya saudara. Sebab yang pemalas gereja dong beta sunai ketemu berapa banyak sekali. Saudara. Nanti harus di batang leher baru mulai teriak, Tuhan Yesus. Hai lu selama ini saya tidak pernah lihat kau pemuka di gereja. Saudara, ini karena pemalas ibadah. Giliran begini Tuhan Yesus penuh mulut. Saudara, datang kepada Tuhan, saudaraku, karena dialah satu-satunya tempat perlindungan kita. Tidak ada yang hebat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hari, ini kisah nyata. Saudara, ditulis di dalam berita yang sangat terkenal. Nanti saudara buka di YouTube pun saudara akan dapat ini cerita. Tentang sekelompok pemuda yang ada di California, ya saudara, di Amerika sana. Ya, satu hari ini kisah nyata. Mereka mau pergi rekreasi. Semuanya adalah orang-orang muda. Saudara, hari itu ketika mereka mau berangkat, orang tuanya bilang sama mereka, "Nak, sebelum kamu berangkat berdoa dulu." Ya. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, anaknya menyaut, "Mama, kalau kita berdoa kok Tuhan ikut nakar mana?" Ya sudah, enggak apa-apa kan? Kalau Tuhan menyertai kalian, Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Mama, persoalannya tempat mobil sudah penuh. Seat 1 ada orang, 2 ada, 3 ada. Lalu Tuhan kita mau taruh di mana? Sambil mereka ketawa rame-rame. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mama minta maaf ya. Tuhan tidak punya tempat di mobil kami. Jadi kami tidak mau berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu mereka angkat telur beberapa butir, saudara. Mereka taruh di bagasi.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu mereka naik sambil tertawa, ketawain mamanya yang katanya suruh mereka berdoa dulu baru berangkat. Lalu saudara, mobil itu meluncur menuju ke tempat rekreasi. Di dalam perjalanan kecelakaan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan satu mobil itu meninggal dunia semua. Tidak ada satupun yang lolos. Tidak ada satupun. Semuanya mati. Tetapi heran. Ketika ditemukan di bagasi, saudara, telur satu pun tidak ada yang pecah. Kenapa? Dengar cerita tadi. Tuhan mereka bilang tidak ada tempat. Di seat 2, seat 3, seat 1 tidak ada. Tinggal bagasi. Maka Tuhan ada di bagasi. Jaga telur-telur itu. Tapi manusia semua habis binasa. Tidak ada orang yang bisa berjalan tanpa Tuhan. Anda dengar baik-baik. Saudara yang terkasih, ini kisah yang sudah lampau, tetapi menjadi fakta sejarah yang hari ini orang, saudaraku, buat menjadi konten di YouTube, saudara. Ya, ada beberapa kisah tentang Leon Morris, lalu kemudian Thomas Andre, lalu kemudian saudara Transkedo Neves, ya, lalu kemudian ada lagi Marilyn Monroe. Ya saudara, ini kisah-kisah orang yang berusaha untuk menyatakan Tuhan itu tidak penting dalam hidupnya. Dan semuanya habis lenyap. Tidak ada satupun yang bertahan. Saudara yang terkasih. Karena saya ulang, Tuhan mau buktikan bahwa tidak ada tempat perlindungan sejati kalau bukan Tuhan yang memberikan perlindungan. Siapa itu Thomas Andre? Thomas Andre itu yang bikin kapal Titanic. Saudara. Ya. Dia memberikan statement bahwa ini kapal tidak akan pernah bisa tenggelam. Jangankan angin badai, Tuhan pun tidak bisa kasih tenggelam ini kapal. Saudara tahu pelayaran pertama, bukan pelayaran kedua. Pertama, itu kapal canggih, semua bisa, saudaraku, diketahui dari dalam kapal itu. Tetapi mereka tidak sangka ada gunung es yang besar di depan. Dan kemudian tabraklah gunung es itu dan hancur lenyap. Sampai hari ini kapal Titanic hanya tinggal sejarah. Tidak ada puing-puingnya, saudara. Tinggal nonton filmnya doang. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang hebat selain Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Ada amin? Bilang samping kiri kanan. Ketong semua ini hanya debu tanah. Hanya Tuhan yang bisa berikan perlindungan buat kita. Ada amin? Tuhan berkati kita. Sebelum kita masuk di dalam doa, seperti tadi disampaikan buat kita sekalian, mungkin kador yang pimpin prosesinya atau bagaimana, kayo